Pancasila. Luar biasa. Tepuk tangan dulu biar tidak ngantuk. Bagaimana Pak Kribo? Waktu sudah habis atau 10 menit sampai pagi? Nomor rekening. Segera dikirim. Ya, segera dikirim. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa kita harus menjadi suri teladan di masyarakat, ya, karena kita sudah punya organisasi, kita punya jaringan. Misalkan di luaran Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saya contohkan di pasar menemukan baju-baju, kaos-kaos mungkin yang berlogo komunis. Sudah tahu ya? Yang lahirnya tahun 2000 ke atas angkatan. Ya. Yang paling muda lahiran tahun 90-an ada? 80-an ya minimal ya. Ya. Ya, kalau lahiran 80 mungkin pernah mengalami yang namanya pendidikan moral Pancasila atau mungkin penataran P4 ya. Nah, tapi kalau yang lahiran 2000 ke sini ini kadang-kadang mereka sudah tidak mengenal. Ya, bahkan kalau ada orang jualan kaos berlambang Palu Arit, ya, mereka mengatakan tren anak muda. Nah, ini seperti yang pernah saya kutip, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan itu kan tren anak muda katanya. Masalah PKI itu nggak usah terlalu dikambing hitamkan, kasihan kambingnya kan itu sudah hitam masih disalah-salahkan kayak corona. Ya, corona ini kasihan. Padahal corona ini yang saya tahu hanyalah komunitas rondo mempesona. Maka, nah kok dikambing hitamkan terus? Nah, ternyata apa di balik itu? Ya, politik saat ini situasinya seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Apalagi nanti kalau kita survei investigasi ke pasar-pasar, ya menemukan buku-buku ajaran komunis. Ya itu sudah ada kepresnya dulu sebelumnya, ya bahwa itu adalah merupakan larangan, ya, tetapi kita pusing juga, bahkan pemerintah saja suruh gebuk kalau ada PKI, tapi ketika kita tunjukkan ya PKI di depan matanya, kita yang ditangkap, kira-kira gimana ini? Ya, oleh karena itu kita punya kekuatan massa, makanya saya punya mimpi besar tentang sapu jagat ini. Apabila kita bisa benar-benar mengawal supremasi hukum dan yang paling penting adalah masalah sejarah masa lalu, ya, karena Pak Dirman pernah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah pahlawannya, ya, seperti yang saat ini mungkin kita kawal ya besok tanggal 9 sidang, ya itu pun salah satunya adalah mengawal terjadinya sejarah. Ya, jadi bangsa yang besar itu bangsa yang mengetahui sejarah pahlawannya. Ya, mungkin akhir-akhir ini terjadi pro dan kontra. Bahkan masalah pemutaran film G30 SPKI saja itu menjadi ribet. Padahal namanya film itu kan hanya gambaran saja. Ya, hanya gambaran saja. Walaupun gambarannya itu ya saya yakin tidak persis, tapi paling tidak di situ sudah menggambarkan sesuatu perhatian yang nyata. Kenapa saya bilang nyata? Korbannya jelas, korbannya ada, ya kan? Bahkan yang paling tidak bisa diterima masyarakat kita, ya harus meminta maaf kepada mereka. Padahal mereka yang mulai, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus memiliki benar-benar jiwa patriotisme, nasionalisme, ya. Artinya jangan sampai kita ini mengulangi kesalahan yang sama, ya, karena kita dininak bubukan, ya, boleh katakan kita terlalu nyaman hidup ini dininak bubukan, apalagi di desa kadang-kadang perkembangan sangat tidak mengetahui, ya, yang penting nempur lancar kan seperti itu, ya, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan, ya, karena jelas di luaran sana banyak ormas, ya, di antara kita ormas teman-teman kita yang sudah berjuang, ya, bahkan mati-matian membela Pancasila. Ya, tanggal Mei kemarin 15 Mei itu bahkan dari PPM ya Pemuda Pancamarga melorengkan Monas. Pesertanya lebih dari 5.000. Ya, besok di Solo, ya, kalau ada kegiatan kemarin kita hanya sebagian saja yang mengikuti demo tentang itu pembatalan undang-undang HIP tadi, ya, kalau perlu, kalau ada di Solo nanti, ya,
kita lorengkan Solo juga. Setuju? Ya. Nah ini artinya kesiapan kita untuk bela negara ini benar-benar terwujud. Ya. Benar-benar terwujud. Karena ya negara ini adalah kita. Yang kita pikirkan adalah apa? Masa depan anak cucu kita. Ya boleh mungkin kalau Cak Nun mengatakan ya bahwa tahun 2030 Indonesia bubar. Itu menurut Cak Nun. Itu maksudnya adalah bukan Indonesianya bubar, tapi Indonesia ini luar biasa sekali. Ya luar biasa sekali, maju sangat pesat. Cuma yang jadi masalah kita ini siapa? Kita jadi apa? Kita mau ngapain? Ya kan? Nah, apakah kita cukup istilahnya menjadi pembantu atau istilahnya kuli di negeri sendiri? Ya toh, walaupun di situ ada gedung-gedung mewah, saya katakan realnya saja jalan tol, ya kita lewat bayar seperti itu. Kita tidak merasa ikut apa itu memiliki karena kita lewat saja juga bayar. Padahal ini di negara sendiri. Ya karena investasi besar-besaran dari luar sudah masuk, tentunya akan menjadi gejolak politik di tahun masa depan. Ya karena Indonesia ini adalah negara yang paling diireni. Nah, diireni di mana? Di semua dunia. Karena satu-satunya negara yang boleh dikatakan tongkat dan batu aja bisa jadi tanaman. Bayangkan itu. Tongkat dan batu aja bisa jadi tanaman. Kebutuhan oksigen kita luar biasa sekali. Kebutuhan rempah-rempah kita sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan saya pun punya mimpi besar bahwa negara kita ini adalah negara boleh dikatakan negara maritim. 2/3 penduduk wilayah kita adalah laut. Dan selama ini kita belum bisa menguasai laut. Ya, ikan-ikan kita masih banyak dicuri Jepang.